Mari sambil menunggu yang lainnya masuk, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Stop share. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oh iya, sebelum masuk ke materi ada absen di chat dan juga materi hari ini sudah saya share di chat, nanti bisa langsung di-download saja nggih. Kita langsung masuk saja ke materinya supaya tidak lama walaupun baru satu. Nanti yang ketinggalan hari ini nanti sudah saya record, nanti saya masukkan di YouTube ya. Jadi yang mungkin tidak hadir hari ini bisa langsung melihatnya nanti di YouTube. Oke, ini materinya tentang dokumen Poskestren. Matikan dulu mikrofonnya, nggih, Pak. Nah, ya. Terima kasih. Nah, saya langsung mulai saja. Ini pembinaan Poskestren hari ini. Jadi, topiknya yang akan saya berikan hari ini adalah tentang dokumen yang ada di Poskestren. Jadi dokumen itu adalah hasil dari pencatatan, hasil dari kegiatan pencatatan. Sebuah kegiatan itu tidak akan ada buktinya kalau tidak dicatat. Jadi kita tidak ada bukti, misalnya di Poskestren jenengan sudah melakukan segala kegiatan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, tapi kalau tidak dicatat itu jenengan tidak bisa membuktikan bahwa memang ada kegiatan itu. Maka dari itu kegiatan dokumen-dokumen ini sangat penting untuk ada di Poskestren.
Manfaatnya adalah untuk memberikan informasi, jadi informasi permasalahan apa yang ada di di pondok pesantren. Kemudian sebagai bukti tadi yang sudah saya sampaikan, bukti dari satu kegiatan untuk pertanggungjawaban apabila karena kan kegiatan kesehatan itu biasanya ini berhubungan dengan dana nih, dana kesehatan. Misalnya beli alat atau beli obat itu membutuhkan pertanggungjawaban pastinya. Kemudian untuk perencanaan dan evaluasi dari kegiatan, jadi berjalan dengan baik, itu kita bisa melakukan perencanaan dari dokumen itu, kita bisa merencanakan kegiatan lain yang depannya mungkin bisa jauh lebih baik. Kemudian untuk media komunikasi juga untuk misalkan kader-kader selanjutnya, karena kan di pondok pesantren kan pasti nanti kadernya itu berganti nggak ya, ada yang lulus dari pondok. Nah, untuk eh, dokumen ini bisa menjadi media komunikasi dengan generasi yang menggantikan. Seperti itu. Nah, dokumen yang penting untuk ada di Poskestren yang pertama adalah SK. SK ini surat keputusan. Ini contohnya seperti ini, sudah saya kirimkan kemarin filenya yang bentuk Word. Nanti bisa diedit supaya nanti bisa saya ajukan ke kepala desa atau lurah. Nah, isinya seperti ini ada ini diganti aja yang titik-titik yang kosong-kosong ini diisi sesuai pondok pesantrennya. Kemudian nanti halaman terakhirnya ada ini ya, struktur organisasi. Jadi ketuanya siapa yang dipilih menjadi ketua gitu ya, santrinya, sekretaris bendahara dan anggota itu ditulis di halaman selanjutnya ya. Nanti kalau ada waktu saya ke pondok pesantren, saya harap ini sudah ada gitu, biar saya tinggal mengambil dan nanti saya langsung bawa ke lurah atau kepala desa untuk disahkan. Kemudian, oh ya, struktur organisasi ini sebaiknya tadi kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sebaiknya pondok pesantren ini memiliki satu ruangan khusus ya untuk poskestren, yaitu satu ruangan yang disediakan untuk santri yang sakit gitu ya. Kamar saja tidak usah terlalu besar, yang penting sirkulasi udaranya baik, kemudian ada tempat tidur, ada meja, kursi, dan ada mungkin kotak P3K gitu ya untuk menyimpan obat-obatan. Itu saja sudah cukup. Nah, nanti di ruangan itu ada baiknya kalau dipasang struktur organisasi ini. Jadi ini ditempel gitu di dindingnya. Gitu. Jadi ketuanya siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa, dan anggotanya siapa itu. Nanti kalau saya pas berkunjung itu sebaiknya ada di situ. Kemudian ini adalah perencanaan kegiatan. Ini hanya contoh nih, tidak harus seperti ini. Jadi ini contohnya, sebaiknya memang di Poskestren itu ada 8 kegiatan ya dalam 1 tahun. Yang pertama adalah orientasi kader yang seperti yang kita lakukan hari ini termasuk adalah orientasi. Jadi saya mengenalkan Poskestren itu seperti apa, kemudian dokumen-dokumen yang ada di Poskestren itu apa saja, itu yang dimaksud dengan orientasi. Kemudian survei mawas diri. Survei mawas diri ini saya sudah jelaskan ke pertemuan sebelumnya, yaitu survei untuk menggali permasalahan kesehatan yang ada di Poskestren. Surveinya itu nanti ada kuesionernya, contoh kuesioner di slide selanjutnya. Surveinya nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ada musyawarah masyarakat Ponpes ini untuk menentukan prioritas masalah apa yang akan diselesaikan di pondok pesantren setelah hasil dari survei mawas diri ini. Jadi hasil survei mawas diri ini dibawa ke musyawarah masyarakat pondok pesantren untuk dikaji masalah mana yang kira-kira mau diselesaikan lebih dulu. Karena kan ya masalah itu kan banyak tentunya, tapi kan kita bisa memilih prioritas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada rapat atau pertemuan kader ini. Tidak saya tulis ya, lupa. Ya sebaiknya rapat atau pertemuan kader itu adalah 1 bulan sekali. Sebaiknya yang baik. Tapi kalau tidak bisa, minimal mungkin 3 bulan sekali, mungkin atau 1 semester sekali, 6 bulan sekali ya, atau mungkin 1 tahun sekali ya minimal lah. Paling tidak itu harus ada pertemuan kader 1 tahun sekali dengan ketua yayasan
untuk membicarakan permasalahan. Nah, ini musyawarah masyarakat Ponpes ini bisa termasuk dalam pertemuan kader ini. Nah, ini yang saya blok ini adalah bulannya. Ini bisa dilihat di sini bulannya, ini bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Di sini kira-kira orientasi kader ini saya taruh di bulan Agustus, karena kan biasanya siswa baru itu masuknya di sekitar bulan Juli dan Agustus nih. Kemudian setelah diorientasi, mungkin nanti bulan selanjutnya belajar untuk melakukan survei mau sendiri. Kemudian nanti bulan selanjutnya lagi ini masuk ke screening ya, screening kesehatan. Jadi nanti ada yang namanya screening kesehatan. Itu adalah untuk mengetahui status kesehatan dari santri-santri yang ada di pondok pesantren. Itu sebaiknya diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ini saya blok tanggal bulan April sama bulan Oktober. Tapi ini tidak harus seperti ini hanya contoh saja. Kemudian nanti setelah ini diadakan screening dan SMD, nanti hasilnya itu direkap dan disampaikan pada waktu musyawarah masyarakat pondok pesantren ini. Nanti masalah screening ini kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian ada penyuluhan kesehatan. Ini juga ini saya blok di setiap 3 bulanan, setiap triwulan itu ada penyuluhan kesehatan. Ini rencananya seperti ini di contoh rencana. Tapi kalau misalkan sumber dayanya tidak mencukupi, minimal 1 kali 1 tahun itu harus ada penyuluhan kesehatan di pondok pesantren. Kemudian inspeksi kebersihan personal dan kamar ini sangat penting ya. Jadi saya bikin setiap bulan. Karena memang kan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh kebersihan. Kebersihan itu sangat mempengaruhi kesehatan dan terutama kebersihan lingkungan dan kebersihan personalnya. Jadi yang misalnya yang gatel-gatel atau apa itu, jika diperiksa kebersihan personalnya itu insya Allah jika kebersihan personalnya sudah benar itu nanti bisa sembuh seperti itu. Kemudian kerja bakti lingkungan. Untuk ini terutama untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ya, karena nyamuk ini kan cukup berbahaya sebagai faktor yang menyebabkan berbagai macam penyakit, contohnya adalah demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi dan itu juga sangat mengganggu gitu ya. Jadi kerja bakti ini ditekankan untuk pemberantasan sarang nyamuk. Jadi misalkan menguras bak mandinya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini saya jadwalkan setiap 3 bulan. Nah, memang kalau mungkin kalau pondoknya itu besar gitu kan sudah ada cleaning service yang untuk bagian membersihkan gitu. Tetapi ada baiknya jika santri itu tetap diajarkan untuk membersihkan lingkungannya sendiri karena itu adalah bagian dari pada soft skill. Nah, ini adalah contoh dari kuesioner survei Masdiri. Contohnya seperti ini. Ini nanti bisa dicontek kalau mau bikin survei itu bisa pertanyaannya kayak gini. Ini saya bikin yang sederhana aja. Ada 7 pertanyaan. 7 pertanyaan ini terkait dengan kesehatan. Jadi apakah kebersihan di Ponpes terjaga dengan baik? Bagaimana kondisi kamarnya? Apakah ada yang merokok gitu ya? Merokoknya di luar ruangan atau di ruangan khusus gitu ya? Atau ini mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari atau berolahraga setiap minggu. Nah, ini pertanyaannya saya bikinnya sederhana seperti ini saja. Kemudian ada yang pertanyaan terbuka di bawahnya yaitu tentang permasalahan kesehatan yang dialami dalam 6 bulan terakhir. Ini juga nanti bisa diangkat. Kemudian saran dan kritik untuk poskestren. Nah, ini SMD ini tidak usah banyak ya, cari responden 30 orang santri saja disuruh untuk mengisi ini, nanti bisa langsung direkap. Nah, ini contoh hasil rekapannya. Jadi ini dari 30 responden saja, ini contoh saja. Jadi dari sini kita melihat bahwa permasalahan yang tinggi itu adalah merokok, adalah buah dan sayur. Jadi mungkin karena anak-anak itu santri mungkin ada yang tidak suka sama buah dan sayur, jadi tidak dimakan walaupun sudah menyediakan gitu ya, walaupun dari pondok sudah menyediakan. Atau ini yang saya ini contoh saja nggih, mungkin ada yang merokok di ponpesnya, kemudian ada yang kebersihannya kurang terjaga gitu ya. Jadi ada ini permasalahannya ini. Dan angkanya kita bisa dilihat di sini yang paling besar adalah sayur dan buah. Kemudian yang nomor 2 adalah kebersihan dan juga merokok. Nah, ini bisa
Nah, hasil SMD ini nanti disampaikan di MMD. Sehingga kan dari sini kita bisa memprioritaskan kalau masalah yang akan kita selesaikan adalah yang saya blok biru ini, blok biru tua ini. Sementara yang masalah lainnya tidak diselesaikan dulu karena eh, kita memprioritaskan kepada 3 permasalahan terlebih dahulu. Seperti itu contohnya. Nah, ini rapatnya. Jadi setiap ada rapat itu sebaiknya ada notulen, notulen, foto, kemudian ini tanggalnya ya. Jadi dicatat apa saja yang dibicarakan di rapat itu. Ini contohnya dokumennya seperti ini untuk notulennya. Rapatnya itu ya tadinya sepertinya saya sampaikan ya minimal 1 tahun sekali ya. Kemudian akan lebih baik lagi jika setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap 1 tahun 2 kali ya setiap semester. Kemudian selanjutnya ini adalah screening kesehatan. Screening kesehatan itu sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sekali atau sekali 2 kali dalam setahun. Jadi apa saja yang dilakukan dalam screening kesehatan? Yang pertama adalah menimbang berat badan dan tinggi badan santri. Kemudian memeriksa visus. Visus ini adalah ketajaman penglihatan. Kemudian IMT. IMT itu indeks massa tubuh atau status gizi dari santri, kemudian tensi, nggih. Nah, untuk mengukur tinggi badan dan berat badan, saya kira masyarakat mungkin para santri sudah bisa, nggih, kan ini tidak terlalu susah. Tapi untuk yang mengukur visus, kemudian menghitung status gizi dan tensi, ini sepertinya kita harus bertemu kalau saya mau mengajarkan tentang ini, nggih. Mungkin tahun depan kalau ada kesempatan saya bisa berkunjung dan mengajarkan ini langsung karena ini harus praktek ya, tidak bisa kalau hanya lewat Zoom seperti ini. Nah, ini IMT yaitu indeks massa tubuh. Jadi cara menghitungnya itu adalah ada rumusnya nih, berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Nah, hasilnya itu adalah ini. Kalau kurang dari 17 itu berarti sangat kurus gitu ya. Kalau yang 17 sampai 18 itu kurus, ini normal, ini kelebihan berat badan, yang ini obesitas. Nah, kalau kita melihat status gizi, jadi kita bisa mengetahui status gizinya santri yang ada di pondok pesantren itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa melakukan intervensi terhadap gizinya. Jadi misalkan yang sangat kurus itu bisa diberikan menu tambahan gitu ya untuk melatih memperbaiki gizinya. Sementara untuk yang kelebihan berat badan itu mungkin bisa ditambah aktivitas fisiknya seperti itu. Karena yang status gizi ini memang sangat berperan terhadap kesehatan ya. Kalau kita sangat kurus atau sangat gemuk itu sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Kemudian penyuluhan kesehatan, ya ini minimal diadakan 1 tahun sekali, karena santri itu rata-rata adalah remaja, jadi saya dimasukkan di sini materinya adalah yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau jangan lupa bisa tonton videonya di channel YouTube-nya Puskesmas Pare, sudah saya upload di sana. Kemudian perilaku beresiko ini karena rata-rata yang berada di pondok pesantren itu adalah remaja, jadi saya memasukkan ini di sini karena ini cukup riskan untuk remaja ya. Perilaku beresiko itu seperti contohnya penyalahgunaan narkoba, gitu, terus pergaulan bebas dan juga merokok, salah satunya juga ada di situ. Nah, itu bisa diberikan pada santri. Kemudian mental health ini juga yang banyak diperbincangkan saat ini yaitu tentang kestabilan mental dari para santri. Karena apabila santri itu ada permasalahan kesehatan, tentunya itu akan menimbulkan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar juga. Jadi ini sangat penting untuk diberikan pada santri. Kemudian, oh ya, ada penyakit juga ya, penyakit yang sebaiknya juga diketahui oleh santri, karena itu ada di indikator penilaiannya PHBS juga, yaitu adalah tentang HIV/AIDS ya. Itu salah satu penyuluhan kesehatan yang diberikan di santri. Kemudian juga demam berdarah ya, karena terutama tentang pemberantasan sarang nyamuk, itu mungkin juga bisa diberikan di saat penyuluhan kesehatan ini. Kemudian selanjutnya yang ini adalah pemeriksaan interpersonal dan kamar. Jadi formnya kira-kira seperti ini. Nah, karena minimal itu standar minimal untuk setiap ponpes itu adalah satu kader itu memeriksa 10 anak. Jadi
jumlah kader itu minimal 10% dari seluruh santri yang ada, biar kerjanya tidak berat. Jadi dia memeriksa 10 anak, yang diperiksa ini indikator kebersihan kuku, rambut, baju, dan kamar. Ini kan sebenarnya kalau kuku, rambut, dan baju kan biasanya di Ponpes mungkin diperiksa setiap hari Jumat nih. Nah, tapi itu apakah ada dokumennya gitu ya kalau sudah melaksanakan itu. Kalau ada dokumennya kan kita lebih percaya bahwa itu memang benar-benar dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, indikatornya ini yang nomor 1, 2, 3 nanti bisa dicentang saja di sini. Jadi kamar kan biasanya diisi 4 anak. Ya, ini saya buat kolomnya agak besar supaya bisa diisi namanya anaknya di sini siapa saja. Nanti dicentang di sini. Oh, dia kebersihan kukunya bersih ya, tinggal dicentang. Kalau kukunya kotor, diberi tanda silang. Seperti itu. Kemudian, oh iya, ini tadi kegiatan untuk pembersihan personal ini sebaiknya dilakukan seminggu sekali ya. Ya itu biasanya sih setiap hari Jumat nih sebelum sholat Jumat seperti ini. Kemudian kas dana sehat ya, karena mungkin kan di pos kestren ini membutuhkan obat-obatan ya untuk di obat-obatan darurat gitu. Misalnya obat gatal-gatal, obat diare, obat ya penyakit-penyakit yang memang biasa sering ada di pondok pesantren itu sebaiknya kita menyediakan obat. Nah, obat itu diperoleh dari kas dana sehat. Misalnya setiap santri misalnya setiap bulan membayar iuran 5.000 seperti itu untuk dana sehat. Nah, itu nanti sebaiknya ada catatan kas dana sehat dari pos kestren. Nah, ini keterangannya seperti ini. Kalau debit itu artinya masuk, nih ada yang masuk. Kalau kredit itu keluar. Nah, nanti ini dijumlah dan hasilnya adalah sama dengan saldo. Dikurangi ya. Masuk dikurangi yang keluar, nanti hasilnya adalah sama dengan saldonya. Jadi, misalnya hari ini ada santri A gitu ya, dia membayar iuran 5.000. Terus besoknya, oh ternyata kita membeli obat apa gitu. Misalnya obat apa ya? Paracetamol gitu ya, biasanya 3.000 gitu. Nah, seperti itu nanti bisa supaya ini menjadi pertanggungjawaban supaya santrinya itu tahu dia membayar iuran itu buat apa gitu ya, enggak hanya sekedar bayar iuran aja terus uangnya enggak tahu kemana gitu kan ya. Karena ini kan salah satu yang menjadi amanah karena kita mengambil uang dari santri misalnya seperti itu. Dan ini buku tamu nggih, kalau misalkan nanti saya berkunjung sebaiknya ada buku tamu seperti ini supaya saya bisa menuliskan apa yang saya lakukan gitu ya. Tidak hanya saya sih ya, yang lain-lainnya misalnya ada pembinaan dari dinas kesehatan atau dari misalnya ormas-ormas gitu tuh ada buku tamu yang disediakan dari Ponpes supaya ada tercatat gitu ya siapa saja yang pernah berkunjung ke sini. Selanjutnya jadwal buka. Nah, ini jadwal bukanya bisa ditempel nih. Minimal itu pos kestren itu ada jadwal buka 1 kali seminggu. Semakin banyak hari bukanya semakin baik ya. Nah, ini saya contohkan ya, nggak usah bukanya nggak usah lama-lama ya, bisa 3 jam saja cukup. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis bukanya jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian ini jadwal piketnya. Jadi santri yang kader husada ya, santri husada atau kader itu melakukan piket di yang ini tadi jadwal buka. Jadi ada yang piket santrinya di situ. Nah, ini saya contohkan jadwal piketnya seperti ini ya. Jadi 1 hari itu ada 2 orang yang piket, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya bila ada 10 santri ya. Dan nanti dibagi jadwal piketnya dalam 1 bulan, kecuali hari Kamis ya. Hari Kamisnya cuma 1 orang saja yang piket. Ini saya contohkan bulan November ini. Jadi nanti bisa dibuat sendiri, kemudian ditempel di pos kestrennya. Nah, ini buku kunjungan. Jadi santri yang berkunjung ke pos kestren dan ingin mendapatkan pelayanan itu dicatat di sini. Jadi dia datang tanggal berapa, namanya siapa, jenis layanan apa yang didapatkan. Misalnya dia diare gitu ya. Jadi dia dapat pengobatan pertama terhadap diare atau mungkin dia cuma ingin curhat gitu ya, ingin konseling permasalahan hidupnya dia. Nah, itu juga bisa di pos kestren. Nah, itu bisa dicatat di sini. Kemudian ada tanda tangannya. Nah, ini laporan kegiatan harian. Jadi, kalau saat santri itu melakukan piket ya,
melakukan piket itu dia mencatat di laporan kegiatan harian ini apa yang dia lakukan hari itu gitu ya. Oh, ini harusnya ada tanggalnya ya. Harusnya ada tanggal di sini. Tanggal, nama kader, kemudian kegiatannya apa. Kegiatannya pada hari itu yang dilaksanakan apa, kemudian tanda tangannya di sini. Kemudian ini daftar inventaris. Ya minimal itu poskesteran itu minimal ada tempat tidur, meja, kursi, kemudian lemari atau rak obat ini enggak terlalu enggak wajib ya. Yang penting ada tempat buat menyimpan obat yang ada. Kemudian timbangan berat badan karena ini penting untuk mengukur status gizinya santri ya, sebaiknya ini ada timbangan berat badan, kemudian mikrotoa ini untuk mengukur tinggi badan gitu. Kemudian ada tensi, gitu ya. Nanti kapan-kapan saya ajari langsung bagaimana caranya mengukur tekanan darah atau tensi. Kemudian ada termometer. Jadi kalau santrinya panas itu, apakah dia benar-benar panas atau memang itu misalkan bisa aja dia cuma merasa panas saja gitu ya. Padahal dia sebenarnya nggak panas. Nah itu bisa atau dia pura-pura gitu ya, pura-pura sakit kan ada kadang-kadang ada gitu nggak suka pelajarannya pura-pura sakit aja. Saya dulu sering begitu. Nah, ini termometernya bisa mengukur tensinya, suhunya, apakah dia benar-benar sakit atau tidak. Gunting ini untuk memotong plester ya, jadi ada gunting. Kemudian ada stetoskop yang ini untuk mengukur tekanan darah juga membutuhkan stetoskop. Kemudian ada snellen-chart. Snellen-chart itu yang huruf yang apa namanya, huruf E gitu, huruf yang dipakai buat mengetes ketajaman penglihatan. Nah, kapan-kapan saya ajarkan cara untuk mengetes ketajaman penglihatan ya. Ini harus praktek, nggak bisa kalau hanya Zoom. Nah, ini daftar inventaris ini dibuat jadi apa saja yang ada yang dimiliki oleh poskesteran ini. Misalnya meja jumlahnya ada 1 ya ditulis di sini. Nanti ada tanda tangannya ketua poskesterannya. Kemudian ditempel di ruangannya. Ini daftar stok obat. Jadi obatnya apa saja? Ini obat-obat yang minimal ada di poskesteran ya. Pertama, Rivanol itu buat membersihkan luka ya, untuk perawatan luka. Kemudian alkohol juga untuk kemudian ada kasa, kapas, ada Hansaplast untuk merawat luka ya. Ini betadine juga untuk rawat luka. Paracetamol obat untuk menurunkan demam ya. Kemudian ada antasidadoen. Antasidadoen itu obat kayak apa namanya? Milanta atau Promax gitu ya. Itu isinya antasidadoen. Kemudian minyak kayu putih kalau yang buat yang apa namanya masuk angin gitu ya, biasanya kasih minyak kayu putih. Kemudian ada Demacolin. Demacolin ini obat flu ya, obat yang isinya itu ada paracetamolnya, ada giginya, ada CTM-nya gitu ya. Obat racian yang di toko, mereknya Demacolin ini. Mungkin kalau nggak suka merek Demacolin, misalnya suka merek Misagrip atau yang lain juga bisa diganti ya. Kemudian Asamefenamat, ini obat anti nyeri ya, biasanya dipakai buat yang nyeri haid gitu ya, itu bisa dikasih Asamefenamat. Kemudian Entrostop ini buat obat ini apa namanya? Isinya pektin sama kaolin ya, ini obat buat diare gitu. Yang mereknya yang lain juga enggak apa-apa. Salisiltak ini obat gatal ya. Bentuknya kayak bedak gitu. Buat yang gatal-gatal bisa. Kemudian oralit ini buat diare juga. Jadi karena diare itu jika dehidrasi itu berbahaya ya, bisa mengancam nyawa. Jadi oralit ini penting untuk yang diare, apalagi yang diare sampai badannya lemas gitu, yang dehidrasi. Itu oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Dan tablet tambah darah ini penting juga buat yang anak-anak perempuan yang haid ya, yang biasanya kalau haid itu kan karena menstruasi itu mengeluarkan banyak darah, jadinya dia menjadi anemia gitu. Nah, kalau anemia ini itu bisa menggunakan tablet tambah darah ini supaya ini apa namanya kembali normal ininya kadar hemoglobinnya dalam darahnya. Dan vitamin C ini adalah untuk meningkatkan apa namanya kekebalan tubuh. Selanjutnya ini buku oh sudah ya. Cukup ini yang bisa saya terangkan saya jelaskan ada dokumen-dokumen yang sebaiknya ada di Poskestren karena kalau tidak misalnya jenengan memang sudah melakukan kegiatan
memeriksa ini sudah dilakukan, semuanya sudah dilakukan, tapi tidak tercatat, itu kita tidak bisa membuktikan. Jenengan tidak bisa membuktikan bahwa memang saya sudah melakukan kegiatan ini, tidak ada buktinya, tidak akan percaya orang. Jadi kalau ada buktinya dan didokumentasikan seperti ini, itu bisa menjadi senjata kalau nanti misalkan ada kunjungan dari dinas kesehatan gitu ya, ingin melihat bagaimana sih pondok pesantren ini kesehatannya gitu ya. Nah, itu jenengan bisa menunjukkan ini, oh kita sudah melakukan kegiatan ini untuk kesehatan, gitu ya. Dan ini ada dokumennya, jadi Anda bisa menyampaikan seperti itu supaya dinas kesehatan, oh ternyata Puskestren di misalnya di Daurah Taibin ini bagus ya karena sudah sesuai dengan standar gitu dan dokumennya lengkap seperti itu. Nah, nanti yang terlambat masuk bisa ini nih, bisa menyimak di YouTube ya. Nanti saya upload kegiatan kita hari ini di YouTube. Monggo apabila ada pertanyaan. Masih setengah jam ya. Monggo apabila ada yang mau bertanya, apa yang tadi saya sampaikan, apakah sudah jelas? Bagaimana? Sepertinya ini ya, karena hari ini terlalu pagi, hari Jumat, dan ada kegiatan lain mungkin di pondok, jadi banyak yang hanya menyimak nih. Nggih, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, apa saya akhiri saja, nanti bisa tanya lewat WA nih. Bila tidak ada yang bertanya, selanjutnya saya akhiri dulu. Ini dari Darut Taibin ini bertanya apa enggak ya? Suaranya enggak kedengaran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, nggih. Ya, saya anggap sudah paham semua, nggih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA saja. Cukup saya akhiri dulu, nggih, pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, atas partisipasinya dalam pembinaan Poskestren hari ini. Ini kalau misalkan ada yang tidak bisa hadir, nanti bisa lihat rekamannya di YouTube, nggih. Tapi sepertinya belum bisa hari ini saya upload ya. Mungkin besok atau lusa gitu ya baru saya upload. Nah, nanti harap disampaikan kepada pondok apa namanya pengelola pondoknya bahwa SK-nya itu untuk segera diedit ya sesuai dengan masing-masing pondok pesantren. Jadi nanti kalau saya berkunjung itu sudah ada SK yang bisa saya ambil dan saya serahkan pada desa ya, pihak desa biar disahkan. Oke. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya. Sampai jumpa pada pembinaan Poskestran selanjutnya, nggih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.